Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kita sudah membicarakan makalah yang ke-44 dari bab Thulathi. Makalah yang ke-44 dari bab Thulathi ini merupakan pangandikan dari sebagian hukama, orang yang bijaksana, ya, yakni orang-orang yang perkataannya dan perbuatannya itu berkesesuaian dengan sunnah, yang menyatakan bahwa thamratul ma'rifati, buah dari ma'rifat, maksudnya adalah makrifat kepada Allah, mengenal, memahami dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sifat-sifat Allah. Itu ada 3, thalathu khisalin. Yang pertama adalah al-haya'u minallahi ta'ala, yakni malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wal hubbu fillahi, cinta karena Allah. Dan wal unsu billahi, merasa nyaman bersama dengan Allah. Poin yang pertama, malu kepada Allah, sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir kemarin. Malam ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu wal hubbu fillah, cinta di dalam Allah, cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, mengenal betul kepada Allah,
yakni memahami sifat-sifat Allah dengan sebaik-baiknya, ya. Tahu persis bahwa Allah itu adalah Rabb-nya, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, ya, menyempurnakannya, mengurusnya, ya. Termasuk juga dirinya, yakni manusia itu kan bagian dari alam yang juga diciptakan Allah, ya. Maka orang yang sadar betul, tahu betul, kenal betul Allah itu sebagai Tuhannya, maka dia pasti akan memposisikan dirinya sebagai hambanya, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, ya. Seperti doa yang selalu kita baca di waktu subuh itu, ya, Sayyidul Istighfar itu kan pernyataan bahwa kita meyakini betul bahwa Allah itu adalah Rabb kita, ya. Lalu kita menyadari betul bahwa kita ini hamba Allah, ya. Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, ya, yang telah menciptakan aku, yang telah menyempurnakan aku, yang telah mengasuh aku, menyempurnakan aku, memilih aku, menguasaiku, ya. Wa ana abduk, ya. Dan karena aku menyadari engkau adalah Rabbku, maka aku sadar betul bahwa aku ini adalah hambamu, ya. Kawula panjenengan, ya. Nah, kalau kita itu sudah menyadari betul bahwa kita ini adalah hamba Allah, kawulane Gusti Allah, maka ya wajar kalau kemudian penghambaan kita kepada Allah itu tadi melahirkan sikap mencintai Allah. Jadi makanya orang yang mengenal betul Allah, ya, buahnya itu adalah cinta kepada Allah, cinta karena Allah, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan wal hubbu fillah itu, ya. Nah, ini Imam Nawawi memberikan penjelasan yang menarik, ya. Ajir rahbatu fi ma indallahi, yang disebut dengan al hubbu fillah, cinta karena Allah, berupa as-sawab, pahala atau ganjaran, wa husuli ridhahu ta'ala, dan hasilnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi orang yang mencintai Allah, yang cinta karena Allah itu ya cinta semua, ya, yang ada di sisi Allah yang mengakibatkan adanya pahala, ya, dan mengakibatkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puncaknya itu ridhonya Allah itu, ya. Nah, ridho itu berkali-kali sudah saya sampaikan, ya, ridho itu kalau dalam bahasa Jawanya itu ya puas itu loh, puas. Allah itu nanti puas dengan kita, ya, senang dengan kita. Itu yang puncaknya itu di situ, ya. Yang dicari itu ridho Allah itu, ya. Ya. Jadi kalau kita, saya kira dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa memahami dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau seseorang itu mencintai orang lain, ya, misalnya begitu, ya, itu ya mesti kepingin membuat yang dicintai, kepingin menjadikan yang dicintai itu puaskan dengan kita, kan, ya, ridho dengan kita, senang dengan kita, ya. Tidak ada itu, ya, orang kok mencintai lalu
tidak kepengen ridho dengan kita, tidak kepengen puas dengan kita. Tidak ada itu. Ya, kalau ada itu ya perlu dipertanyakan itu. Ya. Makanya orang itu kalau lagi cinta, masya Allah ya, diperintahkan apa saja, manut ya. Mbok udan-udan, deres, gluduke teng pleter, diminta jemput, berangkat ya. Itu kalau cinta. Karena apa? Karena kepengen ya mendapatkan ridho dari yang dicintai itu. Yang dicintai ridho dengan kita. Ya. Sudahlah, apa saja diperintahkan apa saja biasanya nurut itu. Ya. Sampai disuruh buat candi dalam waktu semalam itu disanggupi gitu. Ya meskipun kira-kira boyoke mesti ya. Ya ora mungkin itu buat candi semalam, tapi itulah ekspresi cinta seperti itu, ingin mendapatkan keridhaan dari yang dicintai itu. Ya. Jadi apa saja yang disenangi oleh yang dicintai itu dilakukan. Ya, yang diperintahkan, yang disenangi dilakukan. Dan sebaliknya yang tidak disenangi, yang dicintai mesti juga tidak dilakukan itu. Ya. Coba kalau misalnya orang lagi cinta, ya misalnya ya, yang dicintai tidak seneng kita merokok misalnya, saya nggak seneng kamu merokok, kira-kira berhenti merokok enggak itu? Kalau betul-betul cinta lo ya, kalau betul-betul cinta lo ya, berhenti merokok mesti ya, berhenti merokok itu. Itulah gambaran orang cinta itu, sekali lagi ingin mendapatkan ridho dari yang dicintai. Apalagi kalau ini yang dicintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya tentu saja ya, seluruh apa yang kita lakukan itu ya dalam rangka untuk mendapatkan pahala dan dalam rangka ridhonya Allah itu ya perlu dipertanyakan itu cintanya. Ya. Dan Masya Allah, ya tadi sudah kita berkali-kali katakan, bahwa orang yang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, memahami Allah dengan sebaik-baiknya, mengimani Allah dengan sebaik-baiknya, itu pasti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran menyatakan hal itu dengan tegas. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu sangat mencintai, melebihi cintanya kepada siapapun dan melebihi cintanya kepada apapun. Ya. Saya kira kita ingat ya pengorbanan Nabiullah Ibrahim ya, itu bayangkan itu cintanya kepada kata apa itu tiba-tiba pergi begitu saja ya. Sampai Hajar itu kemudian menanyakan, wahai Nabiullah Ibrahim, engkau pergi ini karena apa? Kalau memang ini perintah Allah, silahkan tinggalkan kami ya. Begitu ya. Ya. Nabiullah Ibrahim itu cintanya kepada anak kayak apa? Tapi begitu diperintahkan untuk mengorbankan, Masya Allah dikorbankan juga. Ya. Nah itu ekspresi keimanan kepada Allah itu ya kecintaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga memang sudah wajarnya kalau orang yang beriman ya, yang betul-betul sudah makrifat betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan dia sebagai hambanya, itu ketika diperintah apapun itu ya mau. Samina wa atokna. Karena apa? Ujung-ujungnya tadi dalam rangka mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
fima indallah minas thawab wa husuli ridhahu ta'ala tadi. Ya. Diperintahkan sholat. Ya. Orang yang beriman, yang betul-betul mengenal Allah, mau. Ya. Karena dia sadar betul Allah itu Tuhan kita yang memang kita harus beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya. Makanya dia mencintai Allah dan wujud cintanya itu mau melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam rangka apa? Supaya mendapatkan pahala dan sekaligus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk puasa. Berat enggak itu puasa? Berat. Tapi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, mau tidak? Mau. Sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah, aku taat. Aku laksanakan perintahmu untuk berpuasa. Ya. Supaya apa? Allah ridho dengan kita. Ya. Perintahkan untuk zakat. Ya. Loh, wis golek duit kangelan lo ya, direwangi jungkir balik lo ya. Tapi harus bayar zakat. Kalau orang beriman, kalau orang sudah makrifat dengan Allah, mau. Ya. Untuk apa? Mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan haji, mau berangkat. Meskipun harus membayar mahal, meskipun harus mengerahkan seluruh pikiran, tenaga, waktu ya, untuk jangka waktu tertentu dilakukan agar supaya apa? Mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah untuk perintah-perintah yang lain, termasuk mengaji seperti ini. Ini harus kita sadari sebagai ekspresi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lain ya. Sekali lagi ridho itu kepuasan. Allah puas, ya, puas, ya. Ya, puas. Ya. Kalau izin itu sudah boleh, ya, sudah membolehkan ya. Tapi kalau ridho itu saya pada level puas ya, gitu ya. Nah sebaliknya kalau itu berupa larangan juga dihindari ya. Seperti tadi itu, kalau kita kepada seseorang, orang yang kita cintai tidak suka sesuatu, kita hindari pasti itu ya. Tidak suka itu dihindari ya. Tidak suka rokok, berhenti merokok kita ya. Ya ini nanti sudah nikah kok merokok lagi itu ya. Lain persoalan ya. Tapi dalam rangka PDKT, mesti berhenti pasti. Baru PDKT kok nekat ya, bubar tenan gitu. Nah cuma Allah kan tidak bisa ditipu seperti itu. Kalau manusia bisa ditipu, Allah tidak bisa ditipu seperti itu. Ya. Nah orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan tertentu, kalau dia itu betul-betul menyadari betul dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai Rabb-nya, dia makrifat betul itu ya. Dilarang apapun ditinggalkan itu. Dilarang jangan mencuri, mau. Dalam rangka apa? Menghindari dosa. Mendapatkan pahala supaya diridhoi Allah. Dilarang jangan minum minuman keras, mau. Tidak minum minuman keras, dilarang selingkuh, mau ya. Tidak melaksanakan ya. Dan semua larangan ditinggalkan dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari dosa dan sekaligus mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dengan begitu maka orang yang
ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenal betul Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat-sifatnya, itu sekali lagi akan membuahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta terhadap seluruh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa ats-tsawab maupun ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berupa ganjaran pahala maupun berupa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu Masya Allah nanti orang yang beriman, ya, orang yang ma'rifah betul kepada Allah, ya, itu pasti memiliki jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan dengan begitu itulah maka kemudian nanti sampai kemudian ketika wafat, ya, itu dipanggil Allah dengan panggilan yang sangat mesra itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu yang penting, ya. Jadi nanti kita dipanggil Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, ya, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi, dalam keadaan kita puas sebagai hamba Allah dan Allah juga puas kita sebagai hambanya, ya. Jangan sampai sebaliknya Allah malah justru murka dengan kita, ya. Itulah sebabnya maka kita senantiasa berdoa, ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridhomu dan surgamu, dan aku mohon engkau jauhkan dari kemurkaan dan nerakamu, ya. Engkau jaga, ya, engkau lindungi dari kemurkaan dan nerakamu. Itu selalu kita panjatkan kepada Allah itu, ya. Nah, sekali lagi, untuk mendapatkan ridho itu tidak lain kita hendaknya betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita lalu bertanya, ya, apakah kalau mencintai Allah seperti itu, mencintai karena Allah itu lalu tidak boleh mencintai yang lain, ya. Misalnya mencintai wanita, mencintai harta, ya, mencintai tahta, apa tidak boleh? Boleh enggak? Boleh saja, tapi mencintai wanita, mencintai harta, mencintai tahta, itu semua harus diletakkan dalam kerangka cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Itu yang penting, ya. Ya, cinta jabatan termasuk cinta tahta itu tadi, ya. Ya. Ya, boleh saja, boleh, tapi sekali lagi harus dalam kerangka cinta kepada Allah, harus dalam rangka cinta karena Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Maksudnya apa? Maksudnya tadi itu, dengan kriteria yang mudah tadi itu. Pokoknya asal semua yang kita cintai itu kemudian bisa mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah, itu intinya. Kalau justru kita mencintai sesuatu, kok malah justru cinta kita mendatangkan dosa dan mendatangkan murka Allah, itu berarti tidak dalam rangka cinta karena Allah. Ya. Jadi menarik sekali ini syarah dari Imam Nawawi ini untuk mengukur apakah cinta kita ini karena Allah atau tidak itu. Ya. Jadi selama cinta kita kepada yang lain itu kok juga mendatangkan pahala dan
mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu insya Allah cinta karena Allah. Ya. Contoh, ya. Cinta kepada harta, boleh enggak? Boleh, ya. Boleh, lah boleh itu izin Pak, diizinkan. Tapi apakah kemudian bisa sampai kepada ridho Allah atau tidak? Nah, tinggal nanti bagaimana caranya. Ya, itu. Nah, kalau ingin mendapatkan ridho Allah berarti ya di dalam mencintai harta itu harus betul-betul mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam mencari harta itu dengan cara yang halal. Kalau mencari harta dengan halal dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ya. Berarti mendapatkan ridho Allah. Berarti cintanya harta itu karena Allah. Ya. Lalu setelah dapat harta, ya, digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk menafkahi keluarga, untuk membiayai sekolah anak, untuk membantu saudara, untuk membantu kegiatan masjid, untuk membantu kegiatan warga. Mendatangkan pahala enggak? Mendatangkan pahala. Dapat ridho Allah enggak? Insya Allah dapat ridho Allah. Berarti dia mencintai harta tadi itu ya cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mencarinya dengan cara yang baik, mentasarufkannya juga dengan cara yang baik. Ya. Ya. Tapi kalau sebaliknya, cinta harta, dumeh cintanya karena sudah kebablasan sampai nuwun sewu, akhirnya yang haram-haram diterjang, ya, yang dilarang-dilarang diterjang. Itu namanya cinta pada Allah tidak itu? Cinta karena Allah tidak itu? Tidak mungkin wong dia dalam mencari harta itu sampai direwangi nabrak-nabrak aturannya Gusti Allah kok. Ya. Lalu misalnya ketika sudah dapat, ya, harta disimpan sendiri itu, ya, disuruh zakat tidak mau, disuruh infak tidak mau, disuruh bantu saudara tidak mau, ya. Oh itu kira-kira dia lebih mencintai hartanya apa lebih mencintai Allah itu? Lebih mencintai hartanya itu. Jadi saya kira sederhana ya untuk mengukur apakah kecintaan kita terhadap sesuatu itu karena Allah atau tidak, itu sederhana itu. Ya. Cinta pada wanita sekarang, ya, boleh enggak? Boleh. Cinta pada wanita masa enggak boleh? Wong itu sudah menjadi sunnatullah, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa dan seterusnya itu. Manusia itu memang sudah dihiasi dari sononya itu yang mencintai lawan jenisnya, ya. Yang laki senang perempuan, yang perempuan ya pasti senang laki-laki. Itu normal itu. Boleh, itu boleh. Tapi kalau cinta itu kemudian dalam rangka Allah, ya, al-hubbu fillah, maka cintanya kepada wanita itu dilakukan di dalam kerangka, di dalam koridor ketentuan-ketentuan Allah, ya. Berkenalan ya dengan cara-cara yang memang dibolehkan, ya. Lalu kemudian menikah juga dengan cara yang sebaik-baiknya, ya. Lalu setelah berumah tangga, ya, istri diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Loh, kalau begitu semuanya itu insya Allah dalam kerangka cinta kepada Allah dan insya Allah akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau misalnya, ya, cinta pada wanita, lalu caranya sudah gak benar, ya. Belum sudah ditabrak, ya. Ya. Lalu kemudian misalnya maaf ketika sudah menjadi suami istri juga kehidupan suami istrinya tidak didasarkan pada
hubungan muasyarah bil ma'ruf berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah, ya. Ya. Dan seterusnya yang tidak di dalam kerangka mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, kira-kira dapat pahala enggak itu? Tidak. Ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya simpel aja ngukurnya itu. Untuk apakah cinta kita itu dalam rangka cinta kepada Allah atau tidak itu. Ya. Nah, termasuk cinta jabatan, ya, termasuk cinta tahta itu. Ya. Boleh enggak itu kita cinta pada jabatan, pada tahta itu? Boleh saja. Ya. Ya. Asal dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, jangan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Kalau mendapatkan tahta kok lalu dengan hal yang dilarang Allah, ya, bentuknya bisa macam-macam, ya. Ya, saya kira Bapak tahulah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu, ya. Nah, itu ya gimana, ya. Begitu. Ya. Demikian pula Bapak dan Ibu-ibu terkait dengan kecintaan kita kepada yang selain lainnya, selain harta, tahta dan wanita itu. Sekali lagi kita berharap semoga kecintaan kita kepada yang lain-lain tadi itu semuanya adalah dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-hubbu fillah tadi itu. Ya. Dan sekali lagi, ya, kalau orang itu betul-betul ma'rifat kepada Allah, betul-betul memahami Allah, beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, ya, menyadari betul bahwa itu Allah adalah Rabb-nya dan dia yakin betul bahwa dia adalah hamba Allah, ya, yang tadi diekspresikan dengan Allahumma anta rabbi, ya, wa ana abduka tadi itu, itu insya Allah akan membuahkan, ya, buah yang bernama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Nah, kita mohon pada Allah, ya, semoga dengan ngaji seperti ini kita menjadi memahami ternyata yang namanya makrifat kepada Allah, mengenal Allah, memahami Allah dengan sebaik-baiknya itu ternyata membuahkan cinta kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga dengan demikian lalu kemudian bisa membuahkan dalam diri kita itu cinta kepada Allah dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian pengajian pada malam hari ini. Masih ada satu poin lagi, ya, yang merupakan buah dari makrifah kepada Allah ini adalah al-unsu billah. Merasa nyaman, merasa tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk berumur panjang, sehat walafiat dan bisa meneruskan pengajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.